Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Dunia itu terdiri atas kurang lebih sepertiga daratan dan 2/3 lautan. Sekalipun luas daratan lebih sempit dibandingkan dengan luas lautan, tetapi daratan memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan di bumi. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan yang setiap lapisannya tersusun atas komponen yang berbeda. Lapisan paling luar yang dekat dengan kita adalah tanah. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Materi pembelajaran di video kali ini yaitu yang pertama, peran tanah dan organisme tanah bagi kelangsungan kehidupan. Yang kedua, proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Dan yang ketiga, upaya menjaga kelestarian tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital bagi kehidupan karena mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Peran tanah bagi keberlangsungan kehidupan yaitu yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah menjadi tempat tinggal dan hidup berbagai macam bakteri, mikroorganisme, dan hewan tanah seperti cacing dan serangga. Yang kedua yaitu tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan hidup menempel akarnya di dalam tanah. Tumbuhan membutuhkan unsur hara dan nutrisi seperti mineral dan air. Beberapa tumbuhan membutuhkan bakteri tanah untuk menyerap unsur hara melalui akar. Dan yang ketiga yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia seperti tempat tinggal, tempat olahraga, untuk membentuk peralatan masak dan kerajinan, bermain dan aktivitas lain, pertambangan, serta bahan baku bangunan. Yang keempat yaitu penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah berupa mata air. Sumber air juga berada di permukaan tanah seperti danau, sungai, dan laut. Air tanah dimanfaatkan oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tanah mampu menyaring atau menetralkan beberapa bahan polutan akibat aktivitas manusia, sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan. Organisme tanah adalah semua makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang sebagian dari seluruh fase hidupnya berada di tanah. Organisme tanah bisa berupa tumbuhan misalnya lumut, hewan misalnya cacing tanah, bakteri-bakteri pengurai, dan jamur. Organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas. Aktivitasnya sebagian besar dilakukan oleh bakteri, jamur, dan mikroorganisme. Aktivitas ini mempengaruhi tingkat kesuburan pada tanah tersebut. Peran organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai dekomposer. Dekomposer yaitu organisme tanah yang dapat melakukan dekomposisi atau penguraian bahan organik dari sisa makhluk hidup seperti daunan dan hewan mati serta melakukan batuan menjadi unsur anorganik. Organisme dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos yaitu pupuk dari bahan organik. Yang kedua yaitu sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri Nikrobakter berperan dalam menguraikan materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh tanaman. Mikoriza yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan akan meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Yang ketiga,
Sebagai pengurai polutan dalam tanah, organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Sumber polutan utama tanah biasanya berasal dari kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk pestisida dalam jumlah besar serta irigasi. Penguraian polutan dalam tanah ini dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Racun dan polutan akan terkunci dalam tubuh bakteri sehingga polusi tidak bertambah parah. Yang keempat yaitu pencegahan penyakit tanah. Tanah dapat dikatakan memiliki kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tanah. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengandalian biologis sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Dan yang kelima, sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tekstur tanah ditentukan oleh ukuran butiran utama tanah atau kombinasi dari ukuran butiran yang paling melimpah. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh pada membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah. Di antaranya ada tanah pasir, tanah lempung, tanah liat, dan sebagainya. Sifat-sifat tanah. Sifat tanah terbagi menjadi dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari tanah yaitu meliputi ukuran butiran, ukuran pori-pori, daya serap, struktur kompak atau tidak. Dan sifat kimia yaitu pH atau derajat keasaman kandungan mineral tanah. Pada tanah pasir itu teksturnya butiran kasar antara 0,1 sampai 2 mm. Tidak mampu membentuk struktur yang kompak dan memiliki pori-pori besar yang saling terhubung. Sifat tanah pasir yang demikian menyebabkan tanah pasir kurang baik dalam menyimpan dan menahan air. Sifat dari tanah lempung. Tanah lempung adalah tanah yang terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan debu dengan jumlah yang hampir sama. Sifat dari tanah liat. Tanah liat tersusun atas butiran-butiran yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,002 mm, memiliki struktur yang kompak, dan memiliki pori-pori kecil yang tidak saling terhubung. Sifat tanah liat yang demikian menyebabkan tanah liat lebih baik menyimpan atau menahan air. Jenis tanah berdasarkan tekstur dan ukuran butiran penyusunnya. Proses terbentuknya tanah. Proses pembentukan tanah itu mulainya berasal dari batuan. Yang pertama mengalami pelakuan fisika, kimia, biologis. Yang kedua, pelunakan struktur oleh udara dan air. Kemudian proses tumbuhnya tumbuhan perintis, misalnya seperti tumbuhan lumut. Yang kemudian proses keempat yaitu penyuburan oleh mikroorganisme. Proses pembentukan tanah dipengaruhi 5 faktor, yaitu iklim, organisme, relief atau topografi, bahan induk atau paren, material, dan waktu. Lapisan-lapisan tanah. Tanah itu terbagi menjadi beberapa lapisan, diantaranya yaitu yang pertama horizon A. Horizon A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Sedangkan horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan.
Komponen-komponen tanah. Yang pertama yaitu ada batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Berdasarkan proses terjadinya batuan dikelompokkan menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua yaitu ada udara. Meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah, di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Dan yang ketiga yaitu ada humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus merupakan tanah yang subur, yang memiliki tekstur gembur, dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Tanah humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan. Yang keempat yaitu air. Makhluk hidup yang hidupnya di tanah pada umumnya butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Yang kelima yaitu mineral. Mineral di kerak bumi berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion positif seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Ion negatif seperti nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Yang keenam yaitu komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Tanah dapat kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga tanah tidak kehilangan nutrisinya diantaranya yaitu yang pertama yaitu pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. Yang kedua, pengelolaan tanah miring untuk mengurangi erosi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Dan yang kelima yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Yang pertama yaitu pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah yaitu diantaranya adalah rumput Jepang, aracis pintoi atau kacang-kacangan, tanaman timi, seruni jalan, lantana, ubi hias, ajuga, serta kriminil. Yang kedua yaitu pengelolaan tanah miring untuk mengurangi erosi seperti terasering pada sawah-sawah di pedesaan. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Monokultur adalah keanekaragaman usaha dalam pengolahan tanah pada suatu lahan pertanian dengan tujuan untuk membudidayakan satu jenis tanaman dalam jangka kurun tertentu. Dan yang kelima yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah-sampah plastik itu cenderung sulit diurai oleh tanah. Nah,
Sampah plastik itu dapat kita daur ulang menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Di antaranya ada pajangan, ada tas, ada bunga, dan sebagainya. Tahukah adik-adik bahwa setiap tanggal 5 Desember diperingati sebagai Hari Tanah Sedunia? Hari Tanah Sedunia atau World Soil Day ditetapkan PBB setiap tanggal 5 Desember untuk mengedukasi kita semua agar menjaga kelestarian tanah agar sehat dan subur. Hampir lebih dari 25% keanekaragaman hayati di bumi ini hidup di tanah. Organisme tanah bekerja terus-menerus saling berkoordinasi untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Tanah adalah rumah bagi 90% tanaman pangan, penyedia makanan bagi kehidupan di bumi. Mari jaga selalu kesuburan dan kelestarian tanah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa share ya ke teman-teman adik-adik apabila video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.